Selamat datang di video tutorial aplikasi Ustadz Link. Video ini disusun oleh tim IT untuk membantu pengguna dalam memahami cara penggunaan fitur-fitur utama secara mudah dan cepat. Mari kita mulai. Pertama, pengguna perlu melakukan login ke aplikasi dengan cara buka aplikasi Ustadz Link, kemudian masukkan NIP dan password yang terdaftar. Klik login. Di sini user akan diarahkan ke halaman beranda yang ada di dalam sistem. Selanjutnya, pengguna perlu melakukan check-in kehadiran pada menu check log. Masuk ke menu check log, lalu tekan tombol check log datang untuk melakukan check-in. Akan muncul pop-up sebagai tanda bahwa check-in telah berhasil dilakukan. Selain itu, pada menu ini terdapat juga beberapa fitur lain, yakni fitur lihat riwayat check log, menampilkan histori kehadiran check-in dan check-out. Fitur jadwal KBM menampilkan daftar sesi mengajar pada hari ini. Selanjutnya, fitur check-in KBM yang digunakan untuk check-in saat jam pelajaran akan dimulai. Jika sudah melewati jam mengajar, fitur check-in KBM akan otomatis nonaktif, sehingga user tidak dapat melakukan check-in. Ada pula fitur check-out KBM yang dilakukan setelah sesi pelajaran selesai. Dan yang terakhir, ada fitur check-out kehadiran. Dilakukan saat seluruh kegiatan mengajar di hari tersebut sudah selesai. Selanjutnya beralih ke menu jadwal mengajar. Buka menu jadwal mengajar, dan di dalam fitur ini akan menampilkan list jadwal mengajar pengguna. Tersedia fitur filter tanggal yang secara default akan menampilkan tanggal hari ini, dan juga tersedia fitur pencarian berdasarkan mata pelajaran atau kelas. Kemudian, masuk ke menu jurnal. Merupakan sebuah menu untuk mengisi catatan guru saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk mengisi jurnal, pertama, pilih salah satu mata pelajaran. Kemudian, isi kolom tujuan pembelajaran, materi yang disampaikan, dan keterangan. Untuk keterangan, sifatnya opsional. Boleh diisi, boleh juga tidak. Pengguna dapat menggunakan fitur terapkan di tanggal lain untuk menerapkan data yang sama ke tanggal berbeda di mata pelajaran yang sama. Jika data sudah sesuai, klik simpan untuk menyimpan jurnal. Jurnal yang telah dibuat juga dapat diperbarui melalui fitur edit. Selanjutnya, untuk mengisi presensi kehadiran siswa, pengguna dapat beralih ke menu kehadiran siswa. Untuk mengakses menu ini, pengguna bisa langsung memilih menu kehadiran siswa atau klik opsi lihat semua yang ada di samping daftar data presensi mengajar hari ini. Pada menu ini, tersedia beberapa fitur, yakni fitur filter berdasarkan kelas dan tanggal. Secara default, daftar materi yang ditampilkan adalah data materi per hari ini. Terdapat juga fitur pencarian berdasarkan nama materi. Selanjutnya, daftar mata pelajaran ditampilkan dengan dua jenis status. Pertama, status belum diisi, yang berarti presensi siswa pada mata pelajaran tersebut belum diinput. Yang kedua, status presensi yang menampilkan ringkasan jumlah berdasarkan status kehadiran,
Contohnya, H1 berarti 1 siswa hadir. H3S2 berarti 3 siswa hadir, 2 siswa sakit, dan sebagainya. Untuk menambahkan data kehadiran siswa, pertama, klik salah satu sesi atau materi, kemudian checklist status kehadiran pada setiap siswa. Data ini akan tersimpan secara otomatis. Terdapat pula fitur search yang memudahkan pengguna untuk mencari siswa. Presensi yang telah diisi juga dapat diperbarui melalui fitur edit. Menu perizinan. Untuk mengajukan perizinan, pengguna bisa menggunakan fitur ajukan izin. Terdapat 2 jenis perizinan, yakni izin dan sakit. Pada menu perizinan, user diharuskan mengisi kolom alasan izin dan bukti izin. Pengajuan izin bisa dilakukan dengan 2 pilihan. Pertama, perizinan per tanggal, dengan maksimal durasi izin yang telah ditetapkan untuk setiap lembaga. Yang kedua, perizinan per materi. Setelah pengajuan izin ditambahkan, data akan tampil di list, dan di sini user bisa melakukan filter berdasarkan jenis dan juga tanggal. Menu profil. Terdapat 3 fitur di menu profil. Yang pertama, informasi profil yang berisi informasi akun pengguna. Yang kedua, list lembaga yang berisi daftar lembaga tempat guru mengajar. Dan yang ketiga, fitur ganti password yang dapat digunakan untuk mengganti password. Pada aplikasi Ustadz Link, terdapat juga fitur untuk beralih dari lembaga satu ke lembaga yang lain. Pada sebelah kanan atas, terdapat fitur ganti lembaga. Pada fitur ini, jika guru mengajar di lebih dari 1 lembaga, bisa berpindah lembaga melalui fitur ini dengan memilih lembaga yang dituju. Setelah sesi mengajar selesai, user harus melakukan checkout KBM. Fitur ini digunakan untuk mencatat kegiatan mengajar ketika proses tersebut sudah berakhir. Selanjutnya, melakukan checkout kehadiran. Dilakukan sebagai tanda bahwa pengguna telah menyelesaikan seluruh aktivitas di hari itu. Dengan cara masuk ke menu checklog, kemudian klik tombol checkout. Untuk melihat riwayat checklog, pengguna bisa beralih ke menu riwayat checklog. Fitur ini bisa diakses dari fitur lihat riwayat checklog yang ada di menu checklog, atau bisa juga langsung melalui menu riwayat checklog yang ada di beranda. Pada menu ini, semua data checklog bisa dilihat dan dapat difilter berdasarkan jenis checklog dan tanggal. Kemudian, setelah semua proses selesai, user bisa melakukan logout. Untuk keluar dari aplikasi, klik menu logout yang ada di sebelah kanan bawah. Sekian tutorial dari kami tim IT. Terima kasih telah menyimak tutorial sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan hubungi tim IT untuk detail lebih lanjut. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.